Assalamualaikum. Hai guys, belajar operasi bentuk aljabar yuk. Untuk mengenal bentuk aljabar, biasanya kita sering temui beberapa istilah-istilah yang harus kita tahu. Istilah-istilah yang biasa menjadi kata kunci dalam mengoperasikan bentuk aljabar itu sendiri. Yaitu diantaranya koefisien, variabel, konstanta, suku sejenis, dan bentuk aljabar sederhana. Ada istilah-istilah lain yang harus kita tahu supaya mudah belajar tentang operasi. Mengenal bentuk aljabar, kita simak percakapan di bawah ini. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Dola dan Pak Baba. Mereka berdua baru saja membeli ayam di pasar tadi. Pak Dola, kelihatannya beli ayam banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari istri. Saya beli 2 karung dan 3 ayam. Pak Indra beli apa saja? Saya beli 5 ayam Pak, juga buat makan di rumah. Nah, dalam percakapan tersebut terlihat 2 orang yang menyatakan banyak ayam dengan satuan yang berbeda. Pak Dola menyatakan jumlah ayam dalam satuan karung. Pak Baba langsung menyebut ayam yang ia beli dalam satuan ayam. Bagaimanakah kita bisa mengenal bentuk aljabar dari masalah ini? Nah, simak penjelasan berikut. Pak akan tuangkan dalam tabel untuk lebih memudahkan menyelesaikan permasalahan ini. Oke? Kita pecahkan masalah. Kita tulis percakapan yang tadi antara Pak Dola dan Pak Baba dalam sebuah tabel. Pembeli di sini ada Pak Dola dan Pak Baba. Pak Dola membeli 2 karung ayam dan 3 potong ayam. Kemudian Pak Baba membeli 5 potong ayam. Nah, bentuk aljabar dari Pak Dola itu bisa ditulis 2x tambah 3. Kenapa 2x? Karena ayam dalam karung itu belum ditahu jumlahnya, maka diubah dengan variabel x. Nah, sedangkan Pak Baba langsung ditulis 5 karena langsung jumlah ayamnya sudah diketahui. Nah, kita perhatikan untuk tabel yang di atas itu sendiri, simbol X itu menyatakan banyak ayam dalam karung. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kita lanjut lagi. Simbol X yang tadi itu bisa mewakili sembarang bilangan, yakni seperti berikut. Perhatikan, jika X sama dengan 10, maka 2X tambah 3 itu sama dengan X kita ganti dengan 10, maka jadilah 2 dikali 10 ditambah 3. Karena 10 sudah diganti dengan X kan. Kemudian sama dengan 20 didapat dari 2 kali 10 ditambah 3. Jadi hasilnya ada 20 kali 3 sama dengan 23. Kemudian jika X itu ada sama dengan 5, maka 2X ditambah 3 itu sama dengan 2 dikali 5 ditambah 3. Sama dengan 30 tambah 5 sama dengan 33. Mudah kan? Kemudian lanjut untuk X sama dengan 20. Itu caranya seperti yang di atas. Kemudian juga X sama dengan 40, mudah saja. Jika X sama dengan 50 juga sama. Nah, gampang kan? Nah, nilai pada bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai X. Jika X itu berubah jadi 100, maka nilai akhir juga pun akan berbeda. Jadi nilai pada bentuk aljabar itu tergantung pada nilai X. Ada contoh yang lain lagi. Perhatikan. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Misalkan X mengatakan banyak bola dalam satu kotak, sedangkan Y mengatakan banyak bola dalam satu tabung. Tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama, dan tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama pula. Tapi belum diketahui berapa jumlahnya.
ya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita akan lihat penjelasan Pak akan tuan dalam bentuk tabel juga, agar mudah untuk kita menyelesaikannya. Nomor 1, pada gambar terlihat ada 2 buah bola. Nah, bentuk aljabar yang pas untuk menulis keterangan pada gambar ini yaitu adalah 2. Maka keterangannya adalah 2 bola. Kemudian nomor 2, ada sebuah kotak kardus yang di dalamnya berisi bola-bola, tapi kotaknya itu ada 1 dan bola di dalam itu kita tidak tahu jumlahnya. Maka bentuk aljabar yang pas, yang cocok untuk kita tulis yaitu 1x, tapi tidak perlu menulis 1x, cukup menulis x saja. Itu artinya sama dengan 1x. Keterangannya 1 kotak bola. Mudah toh? Nomor 3, pada gambar terlihat 2 buah kotak juga. Maka bentuk aljabarnya adalah x tambah x, 1x tambah 1x ya, atau bisa ditulis 2x, karena 1x tambah 1x berarti sama dengan 2x. Keterangan 2 kotak bola. Nomor 4, pada gambar ada gambar yang bervariasi, ada penambahan, ada 2 kotak dan 4 buah bola. Maka bentuk aljabar yang pas yang untuk mewakili gambar tersebut ditulis karena 2 kotak maka 2x, kemudian 4 bola maka ditambah 4. Mudah toh? Keterangan 2 kotak bola dan 4 bola. Nomor 5, ada lagi tambahan 1 gambar lagi. Kita lihat ada 2 kotak dan 1 tabung, kemudian ada 4 bola. Nah, pada pernyataan sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa X itu mewakili kotak dan Y mewakili tabung. Karena kotaknya ada 2, maka bentuk aljabarnya adalah 2x, tabungnya 1, maka ditambah dengan 1y. Karena Y mewakili tabung, kemudian ditambahkan 4 yaitu jumlah bola. Saya kira ini mudah saja. Keterangannya bisa disesuaikan 2 kotak bola, 1 tabung bola, dan 4 bola. Lanjut. Nomor 6, pada gambar ada 2 kotak ditambah dengan 3 tabung ditambah lagi dengan 6 bola. Nah, bentuk aljabar yang pas yaitu 2x karena 2 kotak ditambah dengan 3y karena tabungnya ada 3, y-nya ada 3, ditambah dengan 6 karena bolanya ada 6. Keterangannya 2 kotak bola, 3 tabung bola, dan 6 bola. Mudah. Nah, sekarang untuk nomor 7. Ini kalian kerja sendiri. Nanti jawabannya bisa diisi dalam komentar di bawah video ini. Yaitu ada 3 kotak bola, kemudian 4 tabung dan 8 bola. Nah, bagaimana menulis bentuk aljabarnya? Silahkan. Setelah diamati tabel yang tadi, kita mengenal beberapa bentuk aljabar. Seperti yang tadi pada tabel, di situ ada angka 2. Ada juga X, ada juga 2X, ada juga 2X tambah 4, dan ada juga 3X tambah 3Y ditambah 4. Nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyak suku. Nah, untuk angka X 2x itu disebut suku 1, atau biasa istilahnya itu dalam matematika disebut dengan istilah monomial. Kemudian untuk 2x ditambah 4
itu disebut dengan suku 2 atau binomial. Mana suku 2-nya? Yaitu suku yang 1 2x. Kemudian yang 4 itu suku kedua, karena terdapat pada dalam satu kalimat. Maka satu kalimat ini terdapat 2 suku, ya, atau binomial. Yang berikut ada 3x tambah 3y ditambah 4. Itu disebut suku 3. Ya, bisa kita lihat ada batas-batas yang dibatasi dengan tanda penjumlahan itu 3x, 3y dan ditambah 4. Itu ada 3 suku atau biasa disebut dengan trinomial. Selanjutnya, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku itu dinamakan dengan polinomial. Nah, 4 suku, 5 suku, 6 suku dan seterusnya itu disebut dengan polinomial. Nah, pada bentuk 2x tambah 4, di sini pada kasih warna untuk membedakan. 2x tambah 4, untuk bilangan 2 itu sendiri yang warna merah itu disebut dengan koefisien. Sedangkan yang warna kuning x itu disebut dengan variabel. Kemudian untuk warna ungu angka 4 itu disebut dengan konstanta. Untuk kita bisa mengenal dan mengetahui apa itu koefisien, variabel dan konstanta akan kita bahas nanti berikut. Kita perhatikan 2x ditambah 4. Untuk 2x sendiri itu disebut dengan suku dan 4 itu juga disebut dengan suku. Kemudian kita pisahkan lagi kalau ke samping kanan, 2x ditambah 4. Untuk 2-nya itu sendiri disebut dengan koefisien. Koefisien itu adalah bilangan faktor pengali atau konstanta di depan variabel. Oke, paham? Kemudian x itu disebut dengan variabel. Variabel adalah pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Dan 4 itu disebut dengan konstanta. Nah, konstanta adalah suatu bentuk bilangan yang tidak memuat variabel. Nah, apa akan lingkar untuk variabel? Karena variabel ini ada istilah lain yang biasa disebutkan, yaitu disebut dengan PU-ubah. Jadi variabel istilah lainnya adalah juga PU-ubah. Oke, paham anak-anak? Kita lanjut lagi. Apakah kalian sudah mengenal beberapa istilah dalam bentuk aljabar? Nah, kita lanjut lagi untuk lebih memahami. Contoh soal. Nah, nomor 1. Sederhanakan bentuk aljabar 4x tambah 9 kurang 5x kurang 2. Penyelesaiannya. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita kelompokkan suku-suku sejenis terlebih dahulu. Nah, di sini anak-anak kan tahu suku-suku sejenis itu yang mana. Nah, suku-suku sejenis kita lihat dari mana kita tahu bahwa suku-suku itu sejenis. Kita lihat pada bentuk variabelnya. Jika variabelnya sama, maka suku-suku itu adalah suku-suku yang sejenis. Kita perhatikan 4x tambah 9 dikurang 5x kurang 2 sama dengan 4x kurang 5x tambah 9 dikurangi 2. Kita rapatkan nih yang suku-suku sejenis itu berdekatan, seperti yang 5x tadinya di urutan ketiga kita majukan ke urutan kedua, kemudian yang 9 urutan kedua kita mundurkan ke urutan ketiga agar dia lebih dekat dengan negatif 2, karena 9 dan negatif 2 itu sama-sama konstanta. Sama dengan kita kelompokkan suku-suku yang sejenis tadi, yaitu 4x dan 5x. Jadi 4 dikurangi 5 dikali x ditambah 7 didapat dari 9 dikurangi 2 sama dengan negatif 1x didapat dari 4 dikurangi 5 dikali x. 4 kurang 5 sama dengan negatif 1 dikali x sama dengan negatif 1x ditambah 7. Nah, untuk negatif 1x itu sendiri hanya bisa ditulis dengan negatif x.
Karena negatif 1x itu cukup ditulis negatif x saja, karena kalau ditulis negatif x maka itu juga artinya adalah negatif 1x. Oke? Demikian juga untuk 1x hanya bisa ditulis dengan x, tidak perlu ditulis 1x lagi, tulis x saja, karena x saja itu juga artinya 1x. Maka bentuk sederhana dari 4x ditambah 9 dikurangi 5x dikurangi 2 adalah negatif x tambah 7. Nah, gampang kan? Ternyata operasi bentuk aljabar ini mudah saja. Kita hanya tinggal mengelompokkan suku-suku sejenis, lalu kita jumlah atau kurangkan, maka dapat deh hasilnya. Oke, lanjut. Nomor 2. Sederhanakan bentuk aljabar 2x ditambah 3y tambah 4x sama dengan 5x. Penyelesaian. Kelompokkan suku-suku sejenis terlebih dahulu seperti yang cara pertama tadi. Itu 2x tambah 3y tambah 4x dikurangi 5. Kita dekatkan suku-suku yang sejenis, yaitu 2x ditambah 4x. Karena sama-sama x, maka itu suku yang sejenis. Kemudian kita cek apakah ada x yang lain lagi? Tidak ada. Maka kita lanjut dengan yang suku yang sejenis yang lain, yaitu ditambah 3y dikurangi 5y. 3y yang tadinya urutan 2 kita mundurkan ke urutan 3 supaya dia dekat dengan sukunya yang sejenis. Kemudian sama dengan kita kelompokkan 2 ditambah 4 dikali x, karena sama-sama satu suku itu. Kemudian yang suku y juga demikian. Ditambahkan 3 dikurangi 5 dikali y. Maka hasilnya 2 tambah 4 sama dengan 6 dikali x, 6x, tambah 3 dikurangi 2 sama dengan minus 2 dikali y, sama dengan minus 2 dikali y. Maka hasilnya adalah 6x dikurangi 2y. Nah, ini sekarang kenapa tandanya ini sudah berubah jadi negatif? Itu didapat dari positif dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Maka bentuk sederhana dari 2x tambah 3y tambah 4x dikurangi 5y adalah 6x dikurangi 2. Gampang juga. Gampang tuh. Sekarang lanjut nomor 3. Sederhanakan bentuk aljabar 4a pangkat 2 tambah 3b dikurangi 7b pangkat 2 dikurangi 12a pangkat 2 ditambah 6ab ditambah 2b pangkat 2. Nah, soal ini kelihatannya berbeda. Kita kelompokkan suku-suku sejenis. 9a pangkat 2 tambah 3ab dikurangi 7b pangkat 2 dikurangi 12a pangkat 2 ditambah 6ab tambah 2b pangkat 2. Itu kita lihat 9a pangkat 2 dengan negatif 12a pangkat 2, maka sama dengan ya. Kemudian 3ab itu sejenis dengan 6ab karena sama-sama punya variabel ab. Maka tambah 3b tambah 6ab. Yang terakhir negatif 7b pangkat 2 sejenis dengan 2b pangkat 2, sama-sama punya suku b pangkat 2. Maka negatif 7b pangkat 2 tambah 2b pangkat 2 sama dengan kita kelompokkan, kita masukkan ke dalam kurung 9 dikurangi 12 kali a pangkat 2 ditambah 3 tambah 6 dikali ab ditambah negatif 7 tambah 2 kali b pangkat 2. Maka hasilnya negatif 3a pangkat 2 ditambah 9ab ditambah negatif 5 kali b pangkat 2 sama dengan negatif 3a pangkat 2 ditambah 9ab dikurangi 5b pangkat 2. Nah, untuk tanda negatifnya sendiri ini didapat dari b dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif.
Maka bentuk sederhana dari 9A pangkat 2 tambah 3AB kurang 7B pangkat 2 kurang 12AB pangkat 2 ditambah 6AB tambah 2B pangkat 2 adalah negatif 3A ditambah 9AB dikurangi 5B pangkat 2. Oke, mudah saja Nana. Ada punya satu soal cerita yang gampang saja, tapi kita perlu simak agar kita lebih memahami. Soal cerita. Suatu ketika Pak Anwar membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah pulang, Ibu Ani istri Pak Anwar merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Anwar membeli lagi sebanyak 5 kg. Nah, pertanyaannya, nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli. Kita hanya nyatakan dalam bentuk aljabar saja. Maka jawab, kita lihat di situ Pak Anwar membeli 2 karung beras. Maka itu kita bisa tulis rubah dalam bentuk variabel yaitu 2x. 2 mewakili 2 pada karung beras tadi, yang x itu mewakili karung beras. Ya, x mewakili atau melambangkan karung beras. Pak Anwar membeli lagi sebanyak 5 kg. Maka cukup kita tulis konstanta 5. Maka bentuk aljabarnya adalah 2x ditambah 5. Mudah kan? Mudah saja. Kalau kita perhatikan, kita mati baik-baik, maka sebenarnya materi tentang operasi bentuk aljabar ini adalah materi yang sangat mudah. Oke, Nana, semoga bermanfaat. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.